Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, kaifa halukum fi hadha sabah? Kaifa halukum ya abna'i at-talabah? Iya, alhamdulillah anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang Kitabul At'imah, kitab makanan. Al-At'imah ini jamak dari At-Ta'am. At-Ta'am artinya adalah makanan, yaitu sesuatu yang dimakan atau diminum oleh manusia berupa makanan pokok dan lainnya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, bahwasannya kaidah syariat dalam mengetahui makanan yang halal dan makanan yang haram ini bertolak dari firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 145. Al-An'am ayat 145 dan juga surah Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Dan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 32, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizqi. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik-baik. Nah, yang dimaksud dengan at-thayyibat, ya, segala yang baik adalah apa yang dianggap baik dan diinginkan oleh jiwa. Karena makanan itu adalah apa yang dikonsumsi oleh manusia, maka dampak dari makanan yang dimakan oleh seseorang ini akan bisa terlihat pada akhlaknya, pada perangainya. Maka makanan yang baik dampaknya juga akan baik, sedangkan makanan yang buruk maka dampaknya juga akan buruk. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan yang baik dan mengharamkan yang buruk.
Ya, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Nah, berbicara tentang masalah makanan, maka pada dasarnya semua makanan itu adalah halal. Ya, al-aslu fiha al-hillu. Pada asalnya semua makanan itu halal kecuali sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya, ini bisa kita lihat di dalam firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 119, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih." Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan olehnya bagi kalian kecuali apa yang kalian terpaksa memakannya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, berbicara tentang makanan, ya, makanan yang halal, ya. Jadi di sini berbicara tentang masalah makanan, maka ia mengandung 3 perkara. Berbicara tentang makanan, maka ada 3 perkara yang kita bicarakan. Yang pertama, makanan yang ditetapkan kehalalannya. Yang pertama adalah makanan yang ditetapkan kehalalannya. Yang kedua, makanan apa Ustaz tadi Ustaz? Yang pertama, makanan yang ditetapkan kehalalannya. Ya, makanan yang ditetapkan kehalalannya. Yang kedua, makanan yang ditetapkan keharamannya. Ya. Yang kedua, makanan yang ditetapkan keharamannya. Yang ketiga, yang ketiga adalah makanan yang didiamkan ketetapannya oleh peletak syariat. Makanan yang didiamkan ketetapannya oleh peletak syariat. Ya, makanan yang ditetapkan, yang didiamkan, makanan yang didiamkan ketetapannya oleh peletak syariat. berarti belum tentu halal Ustaz. Ya, ini didiamkan. Nah, nanti kita bahas ya tentang masalah ini. Ya. Ya, yang pertama kita berbicara makanan yang ditetapkan kehalalannya. Ya, mubah oleh peletak syariat. Ya, apa saja itu? Ya, makanan yang ditetapkan halal. Yang pertama, hewan laut. Ya, hewan laut, ya, semua hewan yang tidak dapat hidup kecuali di laut, ya, seperti ikan dan berbagai macamnya yang berbeda-beda, dan juga seluruh hewan laut semuanya halal kecuali hewan laut yang beracun. Ya, kecuali hewan laut yang beracun, maka dia haram. Kenapa? Karena membahayakan. Dan ada juga hewan laut
yang haram. Ya, yaitu apa? Hewan laut yang buruk dan menjijikkan. Ya, hewan laut yang apa namanya? Yang buruk dan menjijikkan. Seperti apa? Seperti kodok. Ya kan, kodok itu hidup di air. Di samping juga ada larangan Nabi SAW untuk membunuhnya. Dan begitu juga, walaupun ini memang terjadi perselisihan, dan juga buaya. Kenapa? Karena buaya ini dia buruk. Ya. Ya. Di samping ia memiliki taring. Ini berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 157. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi boleh bagi kita untuk makan hewan laut. Baik yang menangkapnya adalah seorang muslim maupun yang menangkapnya adalah orang yang bukan muslim. Ya. Maka boleh kita untuk memakannya. Sama saja baik ya, ia memiliki kesamaan, yaitu hewan yang boleh dimakan di darat dan tidak memiliki kesamaan. Dan hewan laut ini tidak perlu kepada sesembelihan. Jadi tidaklah perlu untuk memerlukan sesembelihan. Berbeda dengan hewan darat. Dia harus disembeli, karena kalau hewan darat tidak disembeli maka dia dikategorikan sebagai bangkai. Ya, maka harus ada penyembelihan. Ya, harus ada penyembelihan. Jadi hewan laut ini semuanya halal kecuali yang beracun. Ya, beracun dia. Tapi kalau kalau artinya dia beracun tapi kemudian bisa dikelola, dijadikan hewan ini dikeringkan ya, dengan proses pengeringan sehingga hewan ini tidak menjadi beracun, malah menjadi obat, maka ini tidak mengapa. Ya, kan ada itu ya, hewan-hewan laut itu yang dijadikan sebagai obat, yang apabila kita konsumsi langsung ini bisa jadi racun dia. Tapi kalau dikeringkan dia, ya ada yang harus dibuang, itu bisa menjadi obat, maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Nah, kalau ya ada yang misalnya binatang laut yang di air ya, yang agak menjijikkan, ya itu seperti buaya ya. Buaya ini kan agak menjijikkan ya kan. Ya, jadi meskipun ada memang sebagian para asatizah yang membolehkan untuk memakan memakan buaya. Ya, karena dia dikategorikan sebagai binatang yang hidup di di air. Ini di sini dalam permasalahan ini ada memang perselisihan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa buaya ini termasuk binatang yang buruk, ya, dan agak menjijikkan, ya kan? Jadi lebih bagus adalah hendaknya kita menghindarinya. Kemudian selanjutnya, yang kedua, makanan yang ditetapkan halal dan mubah adalah hewan darat. Ya, hewan darat. Nah, hewan darat ini yang halal, yang ditetapkan oleh Nas, itu seperti yang pertama, hewan ternak. Ya, hewan ternak. Nah, ini bisa kita lihat dalilnya dalam surah An-Nahl ayat 5, surah Al-Maidah ayat 1. Ya, dan yang dimaksud dengan hewan ternak itu adalah unta, sapi dan kambing.
Ya, bukan ya, walaupun babi itu termasuk hewan yang diternakkan oleh manusia, tapi dia termasuk binatang yang diharamkan. Jadi yang dimaksud hewan ternak yang halal itu adalah unta, sapi, ya, kambing. Kemudian hewan darat yang dinyatakan halal oleh nas, oleh dalil, yaitu yang kedua adalah kuda. Ya, Nabi SAW membolehkan untuk makan daging kuda. Warakhasa fi luhumil khail. Nabi memberikan keringanan, ya, membolehkan untuk makan daging kuda. Jadi daging kuda itu halal. Ada nasnya dari Nabi SAW. Kemudian hewan darat yang dinyatakan halal oleh nas adalah biawak padang pasir, dhab, biawak padang pasir, ya, biawak Arab ini dimakan oleh para sahabat di atas meja makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan kalian makan biawak Arab ini, karena sesungguhnya dia halal, kata Nabi. Akan tetapi biawak Arab ini tidak termasuk dalam kebiasaan makananku. Jadi Nabi SAW karena nggak biasa makan biawak Arab ini, maka Nabi SAW tidak memakannya. Tapi Nabi SAW membolehkan, ya, para sahabat Nabi SAW untuk memakannya. Ini ya yang ketiga yang dinyatakan halal oleh nas, dalil, yaitu biawak padang pasir, dhab. Kemudian yang keempat, hewan darat yang ditetapkan kehalalannya oleh nas adalah keledai liar. Keledai liar atau zebra. Ya, berbeda dengan keledai jinak. Kalau keledai jinak tidak boleh. Ya. Yang boleh, yang halal itu adalah keledai liar atau yang disebut dengan zebra. Ya, ini berdasarkan hadis Abu Qatadah bahwa dia melihat keledai liar, maka dia membidiknya dan menyembelihnya. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya, apakah kalian masih memiliki sedikit dagingnya? Dia menjawab, kami memiliki kakinya. Maka Nabi SAW menerimanya, kemudian memakannya. Jadi boleh memakan keledai liar atau zebra. Kemudian yang dinyatakan halal oleh nas adalah yang kelima, kelinci. Ini ada dalilnya yang telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, bahwa dia menangkap seekor kelinci. Lalu Abu Talha menyembelihnya dan dia mengirimkan pangkal paha kelinci ini kepada Nabi. Maka Nabi menerimanya. Nah, ini menunjukkan atas halalnya kelinci. Nabi menerimanya ketika diberikan pangkal paha, ya, dari seekor kelinci yang telah ditangkap, yang telah disembelih. Kemudian selanjutnya, yang hewan darat yang dinyatakan halal oleh nas adalah hena. Hena, tahu hena? Binatang hena. Hina ya, hena. Tahu Ustaz, tahu. Semacam Iya. singa. Yang kakinya 4 kan, Ustaz? Apa? Hena. Jadi ya lah. Hena. Yang kakinya Iya, 4. ini memang kan Dan dia bukan kan makanan siapa? kita, nggak pernah makan ya kan. Kadang kalau nggak biasa, memang Nabi aja nggak biasa makan biawak Arab, Nabi tidak memakannya. Tapi ini halal. Ya, Tanya, Ustaz, karena kalau mau makan hena, Ustaz, Jabir harus radhiyallahu hati-hati, Ustaz. an pernah berkata, aku bertanya kepada Nabi tentang hena. Nabi SAW menjawab, hena itu hewan buruan.
dan diharuskan membayar dam padanya dengan seekor domba. Apabila seorang yang sedang berihram memburunya. Nah, ini menunjukkan dalil atas halalnya apa? Hena. Karena Nabi mengatakan hena itu termasuk hewan buruan. Nah, dan Tapi dia Al-Hafidz kayak Ibnu anjing kan? apa? Bentuknya tuh kayak anjing. Iya, tapi dia bukan termasuk anjing. Oh. Iya, Ustaz, tapi walaupun makan mirip. daging, Ustaz. Ya, Iya loh, Ustaz. ya. Itu dia. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dalam kehalalan henna terdapat hadis-hadis yang tidak bermasalah. Artinya ya, disebutkan ya, di dalam dalil dari hadis karena bahwa henna ini halal, karena yang berhak mengharamkan dan menghalalkan sesuatu itu adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita nggak suka, ya udah tinggalkan. Tapi jangan sampai kita mengharamkannya. Kemudian yang selanjutnya yang dinyatakan halal, hewan darat yang dinyatakan halal oleh nas dalil, yaitu yang ketujuh adalah ayam. Ya, ayam. Abu Musa radhiyallahu an dia berkata bahwasanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Dan dikiaskan dengan ayam termasuk adalah apa? Angsa, bebek. Karena keduanya ini termasuk apa? Yang baik-baik. Sehingga dia tercakup dalam firman Allah Ta'ala, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Ya, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Nah, kemudian yang kedelapan yang dinyatakan kehalalannya oleh nas, ya, oleh dalil adalah belalang. Ada yang pernah makan belalang? Ana Ustaz, mantap Ustaz rasanya Ustaz. Enak kali. Oh, masya Allah. Enak pakai banget Ustaz. Iya, enak. Apa? Sate belalang ya? Enggak Ustaz, belalang goreng. Oh, digoreng. Ustaz belum pernah makan belalang. Iya kan? Memang kurang biasa. Enak kita. dia kayak crispy gitu dia Ustaz. Oh, agak crispy ya. Kayak Rasanya kerupuk. kayak apa? Kayak ayam Apa juga. yang dibuang gitu? Rasanya kayak kerupuk ikan. Oh, kayak ikan lah ya. Lebih kurang, ikan. lebih kurang. Lebih kurang kayak ikan. Ya, Ya, tapi kalau ada yang nggak cocok Ustaz, nanti dia kencing-kencing gitu dia Ustaz. Oh, nggak cocok kencing-kencing. Iya, Oh, kadang gitu. ada yang nggak cocok. Oh, gitu. Iya. Tapi yang jelas ini belalang halal ya. Ya, Yes. anak-anak Ustaz ya. Karena telah disebutkan di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 dan 7 kali, dan kami makan belalang bersama Nabi. Ya, Nabi SAW ya, kami makan belalang bersama Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa belalang itu adalah halal. Nggak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh nas. Khususnya yang mungkin nggak biasa sama kita ini, kayak henna tadi, ya kan? Iya kan? Kan belum tahu kita. Padahal ada dalil yang menyebutkan halalnya apa? Henna. Nah, maka jangan sampai kita mengharamkan yang sudah ditegaskan oleh dalil, bahwa ya apa yang disebutkan oleh dalil seperti hewan ternak, kuda, biawak padang pasir, keledai liar atau zebra, kelinci, henna, ayam, termasuk juga angsa, bebek, ya, dan termasuk juga ya semacam burung ya, memang ini ada apa namanya rincian lagi, ya kan. Nah, ini termasuk apa juga halal, tapi dilihat dulu nanti apa namanya burungnya, ya, kemudian belalang. Nah, nanti insyaallah ke depan kita akan membahas apa namanya binatang-binatang yang apa namanya binatang-binatang yang
diharamkan, yang telah ditetapkan haram ya oleh syariat. Ya. Ya mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan ya, yang berkenaan tentang apa namanya, baru kita merinci ya tentang hewan apa namanya, hewan-hewan yang ditetapkan ya, yang ditetapkan halal ya oleh syariat. Ya, tadi ada hewan laut. Ya, hewan laut dan hewan darat. Dan hewan laut memang kalau dasar dari dalil memang hanya menyebutkan penghalalannya. Bangkainya itu halal. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan semuanya halal. Hingga sampai apa? Buaya pun apa? Buaya termasuk juga bagian dari halal. Nah, di sini memang letak perselisihan, dan sebagian ulama ada yang mengharamkan buaya ini karena apa? Karena agak sedikit apa? Agak karena buruknya ya, agak menjijikkan ya kan? Buaya ya kan? Jadi walaupun itu masih perselisihan, dan sebagian besar dari para asatizah kita menghalalkan ini. Ya, karena memang sebagian ulama kita wallahu alam ya, itu mereka menghalalkan. Kenapa? Karena adanya dalil. Dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa apa saja yang ada di laut, di air itu semuanya halal. Bangkainya itu semuanya halal. Nah, ini yang dijadikan patokan. Wallahu alam bisawab tentang ini ya, dan bagi kita hendaknya berusaha untuk mengkaji mana yang lebih apa namanya, yang lebih rajih. Ya, yang mana yang lebih rajih. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Insyaallah nanti ke depan kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai makanan yang ditetapkan haram oleh syariat. Ya, lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Bila ada kebaikannya semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahannya ini dari hawa nafsu Ustadz sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau apa Insyaallah. dikirim ya. Ya, usah lupa nanti dikirim ya catatannya ya. Ya, Ya, jazakallahu khairan. Ya,